KPK justru tidak menunjukkan langkah signifikan untuk mengusut kasus-kasus tersebut. Apa kasus tadi? Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, kasus ex-Menteri Komunikasi yang dulu Johnny G. Plate, Syahrul Yassin Limpo, itu di persidangan. 3 orang tadi, itu nama Jokowi dan keluarganya disebut-sebut, ya kan? KPK harusnya mengusut tuntas kasus-kasus tadi. Kenapa? Nama Jokowi dan keluarganya disebut-sebut. KPK nggak usah cengengesan, nggak usah cepaka-cepiki, nggak usah selengean, nggak usah petakilan. Kerja aja yang benar kerja, ya kan? Nggak usah nungguin laporan warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal pada kesempatan hari ini saudara, Rabu 8 Januari 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, apa kabar? Nih di mana nih? Otak nih, pakai di otak. Minimal aktifin lah itu cara mikirnya. Bukan taklid buta, bukan apa kata guru, apa kata orang, apa kata apalah preketek dan lain sebagainya macamnya. Mikir lah, minimal mikir lah. Saking pentingnya mikir. Itu Nabi SAW sendiri bilang dalam sebuah hadis, berpikir itu lebih sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini ada berita fajar.co.id, ya elah KPK tantang-tantang warga. Ya tantang-tantang warga laporkan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Ya ntar kalau udah ditantang-tantang, emang kenapa gitu? Nanti warganya yang jadi tersangka gitu. Jangan mau nanti yang namanya masuk perangkap. Jangan mau masuk jebakan Batman. Tanpa dilaporkan pun harusnya KPK itu kan punya otak. Ya kan, gunanya otak apa? Ya banyak persidangan-persidangan kasus dugaan korupsi, nama Jokowi disebut, nama keluarganya Jokowi disebut. Kan dari situ aja KPK harusnya bisa mikir. Ngapain nunggu warga laporin dugaan korupsi keluarga Jokowi, nantang-nantang warga. Sama tuh kayak Mahfud MD dulu dibilang ditantang-tantang, buktikan kepada saya dalil khilafah, dalilnya mana dalam Al-Quran. Gak usah ditantang-tantang orang. Mahfud MD baca lagi aja tuh kitab yang namanya buku fikih Islam yang diajarin Madrasah Aliyah. Di situ ada kitab fikih Sulaiman Rasyid, ulama Nusantara. Di kitab-kitab terakhirnya itu, di bab-bab terakhirnya itu ada tentang khilafah. Khilafah adalah fardu kifayah. Itu ada di buku Madrasah Aliyah. Ya nggak usah nantang-nantang orang, baca aja buku Madrasah Aliyah itu, Mahfud MD. Nah ini juga sama KPK nantang warga, laporin dugaan korupsi. Aduh, nggak usah warga lah. Ubedillah Badrun aja itu udah 5 kali, ya kan, bolak-balik, ya kan, udah datang 5 kali ke KPK. Terus ditindaklanjutin nggak? Nggak tahu dah. Nah pernyataan ketua KPK yang sekarang, yang notabene beneran ketua KPK atau ketua titipan Jokowi, ya aduh, nanya, masa nggak boleh nanya. Setio Budianto ngaku akan menindaklanjuti jika ada laporan dugaan korupsi terhadap Jokowi dan keluarganya. Ya tentu saja hal ini dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Itu Ubedillah Badrun, kata Bang Ubedillah Badrun sendiri. Kami hadir kembali untuk yang kelima kali dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tentang dugaan korupsi dan TPPU Jokowi dan keluarganya. Nah, kemudian Ubedillah Badrun datang lagi kemarin itu, tanggal berapa itu? Tanggal 7 Januari 2025. Datang lagi untuk menindaklanjuti laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Nah, laporan tersebut mencantumkan nama Jokowi sebagai finalis pimpinan dunia terkorup di dunia. Aduh, harusnya jangan sampai disayangkan banget nih KPK sampai nantang-nantang gitu. Jangankan bicara nantang-nantang ya, buktiin aja kalau memang benar KPK kerjanya, ya kan. Bukan cuma Hasto yang diringkus, yang dikarungin, Harun Masiku karungin, dan orang-orang yang diduga korupsi termasuk TPPU yang diduga Jokowi dan keluarganya juga karungin. Kalau KPK benar-benar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau komisi, kan rakyat taunya komisi itu kan duit. Nah, komisi rakyat taunya gitu kan. Atau mungkin komisi, ya kan, pemberantasan koruptor, atau komisi pemberantasan, ya kan, perlindungan koruptor, KPK, komisi perlindungan koruptor ada, atau komisi perlindungan kesang ada. Nama Jokowi itu KPK, KPK. Jokowi itu namanya sering disebut dalam berbagai banyak, bukan lagi banyak ya, tapi banyak persidangan kasus korupsi. Seperti kasus mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Ada juga kasus ex Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Ada juga kasus dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nama anak dan menantu Jokowi Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution juga disebut dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan diduga kuat penyalahgunaan kekuasaan di Medan. Nah, kok KPK nggak gerak ya? Kok KPK nungguin laporan orang, laporan warga? Aduh. Sekarang pertanyaannya, apakah karena komisioner, ketua KPU dan pengurus, bukan ketua KPU, ketua KPK dan beberapa petinggi KPK itu saat dipilih dan ditetapkan itu sama Jokowi? Apakah begitu? Apakah tersandra oleh politik balas budi? Gua dapat jabatan ini karena jasanya Jokowi. Terus Jokowi dan keluarganya nggak disentuh gitu. Apakah begitu? Aduh. KPK justru tidak menunjukkan langkah signifikan untuk mengusut kasus-kasus tersebut. Apa kasus tadi? Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, kasus ex-Menteri Komunikasi yang dulu Johnny Jiplet, Syahrul Yassin Limpo, itu di persidangan. 3 orang tadi, itu nama Jokowi dan keluarganya disebut-sebut, ya kan? KPK harusnya mengusut tuntas kasus-kasus tadi. Kenapa? Nama Jokowi dan keluarganya disebut-sebut. KPK nggak usah cengengesan, nggak usah cepaka-cepiki, nggak usah selengean, nggak usah petakilan. Kerja aja yang benar kerja, ya kan, nggak usah nungguin laporan warga. KPK sekarang diduga malah lebih jadi alat politik kekuasaan mantan presiden, ya kan, bukan presiden tapi mantan presiden. Komisionernya kan diduga juga dipilih sama mantan presiden Jokowi. Nah, kalau udah kayak begini bentuknya, sekali lagi Al-Fakir sering mengulang bahwa hukum Allah, syariat Islam, sistem Islam yang bersumber dari yang maha adil pasti akan mendatangkan keadilan, gitu kan. Bagaimana tidak? Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang namanya mempertanyakan hukum jahiliyah itu apakah lebih baik daripada hukum Allah yang maha sempurna, kan begitu. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Hukum jahiliyah apakah lebih baik dari hukum Allah yang maha sempurna? Bayangin, saking sempurnanya, saking adilnya, bahkan Khalifah Ali, seorang khalifah, itu bisa hadir, dipaksa hadir di dalam persidangan, gitu kan. Menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saking adilnya sistem Islam. Lah ini orang yang mantan presiden, bukan cucunya Nabi, bukannya anaknya Nabi, bukan mantunya Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi dia lebih-lebih kelakuannya, punya hak istimewa, diduga kuat kebal hukum, tidak mau hadir di persidangan. Bahkan jangan bicara masalah persoalan dugaan korupsi, bicara soal dugaan ijazah palsu aja. Ini yang katanya mantan presiden, yang notabene dipertanyakan ijazahnya, nggak pernah hadir di berbagai macam persidangan. Nah, sekali lagi Al-Fakir sering mengulang bahwa sistem Islam itu tidak ada yang namanya orang dikasih privilege. Semua sama di depan hukum, semua sama di hadapan kodi, di hadapan hakim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Sebagaimana tadi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu bisa hadir di persidangan, bisa dihukum, bahkan diduga kuat kalau memang misalnya bersalah. Jangankan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, seandainya anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri mencuri, maka Nabi sendiri yang akan potong tangannya. Itu saking adilnya hukum yang hanya ada di dalam Islam. Seandainya demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya demi Allah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Tapi ini siapa nih orang-orang ini pada? Yang mantan presiden, anaknya mantan presiden, istrinya, mantunya, Bobi Nasution, Gibran, Kaesang, Jokowi, Iriana. Mereka ini siapa? Apakah mereka lebih sakti daripada, apakah mereka lebih hebat daripada sahabat Nabi? Apakah mereka lebih hebat daripada sistem Islam itu sendiri? Nah, udzubillah min zalik. Oleh karena itu, oleh sebab itu saudara, sama-sama kita rapatkan barisan, rapatkan saf, sama-sama bersama di barisan habaib dan ulama lurus untuk memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Indonesia yang merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mengisi kemerdekaan berdasarkan fahkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwa'ahum, berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang kebanyakan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.